Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas middle test ini dengan tepat waktu. Dan atas limpahan rahmat-Nya juga lah teman-teman dapat menyaksikan video saya pada saat ini. Tak lupa pula semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video ini saya Surti, NIM 1928041037, kelas 02, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, akan memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Dr. Hajah Syamsidah MPD. Baik, perencanaan pembelajaran yang saya ajukan adalah yang pertama yaitu pelajaran pola dasar dan pecah pola, dan yang kedua yaitu mata kuliah pelayanan prima. Langsung saja kita masuk pada perencanaan pembelajaran yang pertama. Rencana pelaksanaan pembelajaran pola dasar dan pecah pola. Nama sekolah SMK Negeri 3 Bau-Bau. Mata pelajaran pola dasar dan pecah pola, kelas 10 Tata Busana semester genap, materi pokok pola dasar busana wanita, paket keahlian tata busana. Alokasi waktu karena ini mata pelajaran praktek, maka waktunya adalah 4 kali 45 menit. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Seperti yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran kurikulum 2013, maka kompetensi inti pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, responsif, proaktif, dan menunjukkan sikap sebagaimana dari solusi atas berbagai masalah bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, sosial, dan alam sekitar. KI 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada mata pelajaran pola dasar yang spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan suatu masalah. KI 4 yaitu mengolah, mendalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangannya tentang pengetahuan mengenai pola dasar yang telah dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, kreatif, dan keterampilan berkomunikasi serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kedua, kompetensi dasar, yaitu memahami pembuatan pola dasar busana wanita. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 1. Mengetahui teknik mengukur badan wanita. Yang kedua yaitu mengetahui pembuatan pola dasar busana wanita. Yang ketiga yaitu memahami tentang teknik pembuatan pola dasar busana wanita. Dan yang keempat yaitu evaluasi dan hasil kompetensi. Tujuan dari pembelajarannya yaitu mengetahui teknik mengukur badan wanita, mengetahui pembuatan pola dasar busana wanita, memahami teknik pembuatan pola dasar busana wanita, dan yang keempat yaitu menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Deskripsi materi pelajaran. Yang pertama yaitu teknik mengukur badan wanita. Untuk mengukur lingkar badan yaitu diukur sekeliling badan atas yang terbesar melalui puncak dada, ketiak,
Letak sentimeter pada badan belakang harus lurus sampai ke tiak. Kemudian ditambah kurang lebih dari 4 cm. Yang kedua yaitu untuk mengukur lingkar pinggang adalah diukur pas sekeliling pinggang, kemudian ditambah kurang lebih 3 cm. Yang ketiga yaitu lingkar panggul, diukur sekeliling panggul bawah yang terbesar. Kemudian panjang muka, diukur dari garis leher terus ke bawah sampai garis pinggang. Yang kelima yaitu lebar muka, diukur pada 5 cm di bawah lekuk leher atau pertengahan jarak ketiak terendah dari batas lengan yang kanan sampai batas lengan yang kiri. Yang keenam yaitu panjang bahu. Panjang bahu diukur yaitu dari samping leher sampai ujung bahu. Yang ketujuh yaitu tinggi dada. Tinggi dada yaitu diukur dengan dari bahu pada garis leher sampai titik puncak dada. Yang kedelapan yaitu panjang sisi, diukur dari garis pinggang sampai batas bawah ketiak. Yang kesembilan yaitu panjang punggung, diukur dari tulang leher belakang sampai batas garis pinggang. Yang kesepuluh yaitu lebar punggung, diukur dari garis lubang lengan kanan belakang sampai garis lubang lengan kiri belakang, kira-kira 10 cm di bawah lekuk leher. Yang ke-11 panjang lengan, diukur dari pergelangan tangan melalui siku yang agak dibengkokkan atau sampai batas panjang lengan yang diinginkan. Kemudian 12 lingkar kerung lengan, diukur dari sekeliling lingkar kerung lengan ditambah kelonggaran kurang lebih 2-3 cm. Kemudian 13 panjang celana atau rok, diukur dari garis pinggang sampai 2 cm di bawah mata kaki atau sesuai keinginan si pemakai. Yang kedua yaitu pembuatan pola dasar busana wanita. Pola busana adalah hal yang penting dalam pembuatan pakaian. Pola adalah jiplakan bentuk model badan seseorang. Pola dasar pada umumnya dibuat di atas kertas atau kain belaco. Pola dasar untuk jenis pakaian seperti blus, rok, gaun, atau kemeja sebenarnya sudah dapat dibuat untuk menjadi pakaian, tetapi belum memiliki model atau style. Yang ketiga yaitu teknik pembuatan pola busana wanita. Yang pertama, pola dasar badan, muka, dan badan belakang, yaitu pola badan bagian atas dan dari bahu sampai pinggang. Yang kedua yaitu pola dasar rok, muka dan belakang, yaitu pola dari pinggang sampai lutut atau mata kaki. Yang ketiga yaitu pola dasar lengan, dari bahu terendah hingga siku atau pergelangan tangan. Yang keempat yaitu pola dasar gaun, pola dasar badan atas yang digabungkan dengan pola dasar badan bawah. Pola dasar badan dilengkapi dengan tanda-tanda pola seperti merah pada pola untuk bagian muka dan biru pada pola yaitu untuk bagian belakang. Tanda panah yang menunjukkan arah serat kain dan tanda garis titik menunjukkan lipatan dan lain-lain, serta kampuh untuk bagian sisi yaitu 2 cm, kerung lengan 2 cm, kampuh bahu 2 cm, kampuh kerung leher 1 cm, dan kelim 3 atau 4 cm. Pendekatan, model, dan metode yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Model pembelajaran yang digunakan adalah Project Based Learning atau PJBL, dan metode yang digunakan yaitu tanya jawab atau diskusi, tutorial, praktek demonstrasi, dan pemberian tugas. Media, alat atau bahan, dan sumber pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah medianya yaitu buku cetak dan Microsoft PowerPoint. Alat dan bahan yang digunakan adalah LCD, laptop, papan tulis, mistar, spidol, sentimeter, dan penghapus.
Sumber belajar yaitu Soekarno tahun 2002, buku penuntun membuat pola busana tingkat dasar, Jakarta, diterbitkan dari PT Gramedia Pustaka Utama. Yang kedua yaitu Roy Suwoto tahun 2005, buku menjahit pakaian wanita dan anak tingkat dasar, diterbitkan di Jakarta Selatan oleh PT Karina Indah Utama. Kemudian kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga, yaitu pertama pendahuluan. Waktu pendahuluan yaitu 18 menit, yaitu 10% dari waktu pembelajaran. Hal yang dilakukan dalam 18 menit ini adalah guru memberi salam dan memimpin doa, yaitu meminta siswa untuk memimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua yaitu mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa menanyakan kesulitan mengenai materi sebelumnya yang telah diajarkan. Yang ketiga yaitu meminta siswa memberi tanggapan terhadap kesulitan yang muncul dan guru menjawab pertanyaan siswa. Yang keempat yaitu guru menyampaikan tema materi pada hari ini dan meminta siswa menyiapkan peralatan untuk membuat pola seperti kertas pola, sentimeter, pensil, dan lainnya. Kemudian memberikan pertanyaan rangsangan kepada siswa tentang pembelajaran hari ini. Yang kelima yaitu meminta siswa untuk menjawab dan memberi tanggapan terhadap materi yang telah disampaikan. Yang keenam yaitu memberi penguatan terhadap jawaban siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila tidak ada siswa yang memberikan jawaban yang benar. Yang ketujuh yaitu guru memotivasi siswa dengan cara memberikan gambaran tentang membuat pola busana wanita. Yang kedelapan yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu mengetahui tentang pembuatan pola busana wanita. Kemudian masuk pada kegiatan inti, alokasi waktunya yaitu 144 menit dari 80% dari waktu pembelajaran. Fase pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar, di mana peserta didik diberikan motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi pola dasar busana wanita dengan cara guru menayangkan gambar atau video atau memberikan tutorial yang relevan. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi dan menyimpulkan isi video. Yang ketiga yaitu menjelaskan materi pada siswa oleh guru secara garis besar atau global dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan. Fase kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Dalam mendesain perencanaan proyek, dalam rangka menjawab pertanyaan siswa, guru memberi sebuah tugas proyek kepada siswa yaitu membuat pola dasar busana wanita dengan persyaratan menyantumkan semua tanda-tanda pola yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Fase ketiga yaitu menyusun jadwal, di mana guru menjelaskan mengenai timeline pelaksanaan proyek membuat pola busana wanita tersebut. Kemudian, guru menjelaskan mengenai deadline tugas tersebut. Fase keempat yaitu memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Di dalam memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, guru mengarahkan siswa untuk memanfaatkan waktu pelajaran yang tersisa untuk memulai mengerjakan pola dasar busana wanita. Dalam hal ini, guru mengawasi serta memperhatikan pekerjaan siswa. Kemudian, terakhir, guru memeriksa perkembangan pola baju siswa dan meminta siswa
untuk melanjutkan kegiatannya di rumah sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Fase kelima yaitu menguji hasil. Guru menyampaikan bahwa hasil pola dasar busana wanita akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Fase keenam yaitu mengevaluasi pengalaman, di mana guru menjelaskan bahwa pada saat pengumpulan pola, siswa harus menjelaskan atau mempresentasikan pola yang telah ia buat, baik itu untuk ukuran yang digunakan hingga tanda-tanda polanya. Masuk ke kegiatan penutup. Di dalam kegiatan penutup, peserta didik diminta memberikan pertanyaan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Kemudian peserta didik diminta untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan siswa lain dan membuat kesimpulan. Kemudian guru memberikan penegasan atas kesimpulan pembelajaran tersebut. Ketiga, memotivasi peserta didik untuk mengembangkan diri dengan membaca atau mencari informasi tambahan setelah pulang ke rumah. Yang keempat yaitu menginformasikan kepada peserta didik tugas membuat pola busana wanita. Yang kelima yaitu meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Yang keenam yaitu guru mengucapkan salam. Penilaian sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan. Untuk sikap spiritual, teknik penilaian yaitu observasi. Bentuk instrumennya yaitu lembar observasi. Untuk sikap sosial yaitu teknik penilaiannya juga observasi dan bentuk instrumennya juga lembar observasi. Butir nilai sikap sosial yaitu kejujuran dan ketelitian. Dan untuk pengetahuan, teknik penilaiannya adalah tes lisan, bentuk instrumennya adalah lisan. Indikator soalnya yaitu menjelaskan teknik mengukur badan wanita. Jumlah butir soalnya 1 dan nomor 2 menjelaskan pembuatan pola dasar busana wanita. Jumlah butir soalnya juga 1. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang teknik pembuatan pola busana wanita yang dilengkapi dengan tanda-tanda pola secara lengkap. Butir soalnya juga 1. Jumlah soal semua ada 4. Itulah tadi pemaparan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran pola dasar dan pecah pola. Selanjutnya kita akan masuk di rencana pelaksanaan pembelajaran kedua yaitu mata kuliah pelayanan prima. Rencana pelaksanaan pembelajaran pelayanan prima. Nama sekolah Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah pelayanan prima. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga semester genap. Materi pokok Public Relations sebagai instrumen dalam pelayanan prima. Paket keahlian tata busana. Jumlah SKS 2 SKS atau 2 kali 50 menit. Kompetensi inti. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, dan kehidupan sosial lainnya. KI 3 yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humanoria dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Atau KI 3 terkait dengan pengetahuan, KI 4 tentang analisis, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret,
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari pembelajaran public relation yang telah dipelajarinya secara mandiri di kampus, bertindak secara efektif, kreatif, dan keterampilan berkomunikasi serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar yaitu memahami pengetahuan tentang public relation sebagai instrumen dalam pelayanan prima. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1. Mengetahui pengertian public relation. Yang kedua yaitu mengetahui fungsi dan tujuan public relation. Yang ketiga yaitu mengetahui atau memahami peran public relation sebagai instrumen dalam pelayanan prima. Yang keempat yaitu memahami prinsip dasar public relation. Yang kelima yaitu mengevaluasi hasil kompetensi. Tujuan dari pembelajaran adalah mengetahui pengertian dari public relation, mengetahui fungsi dan tujuan dari public relation, memahami peran public relation sebagai instrumen dalam pelayanan prima. Yang keempat yaitu memahami prinsip dasar public relation. Yang kelima atau terakhir yaitu menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Deskripsi materi pelajaran. Yang pertama yaitu pengertian public relation. Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan memperhatikan atau mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya atau konsumennya. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan public relation. Fungsi public relation yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu memiliki sasaran untuk menjadi opini publik yang diterima dan menguntungkan semua pihak. Yang ketiga yaitu unsur penting dalam manajemen guna untuk mencapai tujuan yang spesifik. Yang keempat yaitu untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Kemudian tujuan kegiatan public relation atau humas adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk mengubah citra umum di mata khalayak sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang baru dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan bobot kualitas calon pegawai. Yang ketiga yaitu untuk menyebarluaskan suatu cerita sukses yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang keempat yaitu untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat luas serta membuka pasar-pasar baru. Yang kelima yaitu untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dan khalayaknya. Yang keenam yaitu untuk mendidik para pengguna atau konsumen agar mereka lebih efektif dan mengerti dalam penggunaan produk. Yang ketujuh yaitu untuk meyakinkan khalayak bahwa perusahaan mampu bertahan atau bangkit kembali setelah terjadi suatu krisis. Kedelapan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan perusahaan dalam menghadapi risiko pengambil alian atau take over oleh pihak-pihak lain. Yang kesembilan yaitu untuk menciptakan identitas perusahaan baru. Dan yang terakhir ke-10 yaitu untuk menyebarluaskan informasi mengenai aktivitas dan partisipasi para pemimpin perusahaan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ketiga yaitu peran public relation sebagai instrumen dalam pelayanan prima. Yang pertama yaitu peran public relation untuk pelanggan internal, yaitu untuk meningkatkan kegairahan kerja dalam suasana yang berwawasan pelayanan prima. Para pegawai harus diberikan pembinaan melalui motivasi pengembangan diri.
Dan yang kedua yaitu public relation untuk pelanggan eksternal. Tindakan-tindakan yang diarahkan pada para pelanggan eksternal dapat disebut sebagai external public relation, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk mempererat hubungan atau memelihara loyalitas pelanggan dengan cara membentuk opini publik yang positif terhadap organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu prinsip dasar public relation. Prinsip dasar public relation ada 6, yaitu yang pertama adalah sampaikanlah kebenaran. Yang kedua yaitu buktikan dengan tindakan. Yang ketiga dengarkan pelanggan. Yang keempat persiapkan diri untuk hari esok. Yang kelima yaitu berlakukan PR seakan semua bagian perusahaan tergantung padanya. Yang keenam yaitu bersikap tenang, sabar dan memiliki rasa humor. Pendekatan, model dan metode. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Model yang digunakan yaitu model kontekstual atau model pembelajaran kontekstual teaching and learning, dan yang metode yang digunakan yaitu metode kelompok, tanya jawab atau diskusi dan pemberian tugas. Kemudian media, alat bahan dan sumber pembelajaran. Media yang digunakan yaitu Microsoft PowerPoint, alat dan bahan yaitu LCD, laptop, papan tulis, mistar, spidol, dan penghapus. Sumber belajar yaitu Pujianto Arif 2006, peranan public relation dalam memberikan pelayanan prima oleh PT Tekom Kandatel Solo di Surakarta, FKIP diakses di internet tahun 2006. Dan Rakungti Fridi 2016, Customer Care Excellence meningkatkan kinerja perusahaan melalui pelayanan prima. Diterbitkan di Jakarta oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Kemudian kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 1. Kegiatan pembelajaran terdiri dari pendahuluan 9 menit, kegiatan inti 72 menit, dan penutup 9 menit. Untuk penilaiannya, sikap spiritual menggunakan teknik penilaian observasi, sikap sosial menggunakan teknik observasi, dan pengetahuan menggunakan teknik tes lisan, dan bentuk instrumennya uraian. Itulah tadi pemaparan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.